Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda edisi Senin 3 Maret 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Tamara, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers terkait pengungkapan dan pemusnahan tindak pidana narkoba pada Kamis 27 Februari 2025. Menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi, Polres Buleleng mengadakan pasar murah di depan Taman Kota Singaraja pada Selasa lalu. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Menjelang bulan suci Ramadan, Polsek Pademangan mengadakan kegiatan polisi humanis di Ripta Budi Mulia, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan pada Selasa 25 Februari 2025. Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap 103 kasus kejahatan di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi dalam periode Januari hingga Februari 2025. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 220 pelaku berhasil diamankan. Kasus-kasus yang diungkap meliputi pencurian, kendaraan bermotor, perampokan, hingga pembunuhan. Menurut Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra, dari 103 kasus yang terungkap, sebanyak 35 kasus merupakan pencurian dengan pemberatan, 15 kasus pencurian dengan kekerasan, 10 kasus pencurian kendaraan bermotor, 9 kasus pencurian biasa, 3 kasus pembunuhan, serta 31 kasus lainnya. Perlu kami sampaikan bahwa yang pertama mengenai jumlah kasus yang terjadi, bahwa tren kasus yang terjadi di wilayah Polda Metro Jaya ini mengalami peningkatan pada bulan Januari. Terutama kasus yang terjadi ini adalah terkait dengan kasus pencurian dengan pemberatan. Kemudian apabila dilihat dari modus kejahatan, ini sangat beragam. Mulai dari menargetkan di rumah-rumah yang kosong hingga menggunakan senjata tajam dengan cara mengancam korban, bahkan sampai dengan melukai korban. Aksi-aksi ini terjadi seringkali di daerah yang tergolong sepi atau di daerah yang jauh dari pemukiman penduduk, terutama terjadi pada saat malam hari. Ada beberapa kasus menonjol yang berhasil kami ungkap dan menjadi perhatian publik. Di antaranya yang pertama adalah kasus yang terjadi yaitu di daerah Tangerang Selatan, di mana kasus ini adalah kasus pencurian dengan kekerasan. Selanjutnya, kasus yang viral yang kedua adalah terkait dengan kasus yang terjadi di daerah Telaga Asih, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Kemudian kasus viral yang berikutnya yaitu kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di di Gerbang Perum Legian Klaster Sanur, Desa Bagia, Kecamatan Babelan, Bekasi. Kemudian yang berikutnya terkait kasus curat yang ini viral di Instagram yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Februari di Mampang, Pancoran. Berita viral yang berikutnya adalah pencurian dengan pemberatan. Ini masuk di Instagram yang terjadi di Desa Sukmajaya, Tajur, Halang, Bogor. Beberapa kasus menonjol yang berhasil diungkap antara lain penjambretan yang menyebabkan seorang perempuan berinisial WSA meninggal tersungkur di Jalan Marugaraya, Ciputat, Tangerang Selatan. Dalam kasus ini, polisi berhasil mengamankan seorang pelaku berinisial F atau dikenal dengan nama Bolang. Kasus lainnya adalah pembegalan terhadap seorang perempuan di Mustika Jaya, Kota Bekasi, yang dilakukan oleh komplotan bersenjata tajam. Saat ini 5 orang pelaku telah diamankan pihak kepolisian.
Selain itu, kasus pembegalan yang menimpa seorang pengemudi ojek online di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi juga berhasil diungkap dan pelaku berhasil diamankan. Dalam pengungkapan kasus-kasus tersebut, polisi menyita berbagai barang bukti termasuk 21 unit mobil, 47 unit sepeda motor, 1 pucuk senjata api, 2 butir amunisi, serta 26 bilah senjata tajam. Sebagai bentuk tanggung jawab dan pelayanan kepada masyarakat, Polda Metro Jaya telah mengembalikan barang bukti hasil kejahatan kepada para korban. Puluhan kendaraan bermotor dan mobil yang sebelumnya dicuri kini telah diserahkan kembali kepada pemiliknya. Langkah ini merupakan upaya kepolisian dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat serta memastikan hak-hak korban tetap terpenuhi. Dari Humas Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers terkait pengungkapan dan pemusnahan tindak pidana narkoba pada Kamis 27 Februari 2025. Acara yang berlangsung di Gedung Ditres Narkoba Polda Metro Jaya ini dipimpin oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dan didampingi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya. Dalam konferensi pers tersebut, Polda Metro Jaya mengungkap hasil operasi pemberantasan narkoba yang dilakukan selama periode Januari hingga Februari 2025. Langkah ini merupakan bagian dari pelaksanaan program Asta Cita, serta upaya menjaga stabilitas keamanan menjelang bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Selama 2 bulan terakhir, Ditres Narkoba Polda Metro Jaya berhasil mengamankan 1.244 tersangka yang diduga terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Dari jumlah tersebut, 1.187 tersangka merupakan laki-laki, sedangkan 57 lainnya adalah perempuan. Mereka terdiri dari pengedar, pecandu, maupun pengguna narkoba. Salah satu kasus yang berhasil diungkap adalah upaya penyelundupan narkoba yang digagalkan pada 13 Desember 2024. Dalam kasus ini, polisi menyita 209 kg ganja. Selain itu, jajaran Polsek Cengkareng juga berhasil mengungkap kasus peredaran 14.000 butir ekstasi dengan 2 orang tersangka yang berperan sebagai pemilik sekaligus pengedar barang haram tersebut. Dari hasil pengungkapan selama Januari hingga Februari, polisi berhasil menyita berbagai jenis narkotika, di antaranya 310,35 kg ganja, 617,34 kg tembakau sintetis atau gorila, 19.000 butir ekstasi, 11,79 kg sabu, serta 67.784 butir obat-obatan berbahaya. Selain itu, polisi juga mengamankan 504,58 ml liquid narkotika yang mengandung THC, 2,83 kg ketamin, serta 978,57 gram serbuk bibit sintetis. Rekan-rekan sekalian, akan saya sampaikan bahwa selama kurun waktu bulan Januari sampai dengan Februari, Direktorat Narkoba Polda Metro dan jajaran Polres Narkoba itu telah mengamankan 1.244 tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana narkoba, apakah itu sebagai pengedar maupun sebagai pecandu atau pemakai. Dari 1.244 terdiri dari 1.187 laki-laki dewasa dan 57 perempuan dewasa. Terhadap tersangka yang telah melakukan, kita telah mengamankan berbagai macam barang bukti narkoba. Antara lain adalah ganja sebanyak 310,35 kg, seperti yang rekan-rekan lihat di hadapan kita semua. Yang kedua adalah tembakau sintetis atau dikenal di kalangan umum tembakau gorila yang ada di dalam tong berwarna biru, itu sebanyak 617,35
kg. Kemudian ekstasi seperti yang di depan, ya, warna hijau dan warna lain, itu sebanyak 19.000 butir. Kemudian sabu 11,79 kg, obat-obat berbahaya 67.784 butir. Kemudian ada liquid narkotika yang berisi cairan THC yang ada untuk di alat POTS itu sebanyak 504,58 ml. Kemudian ada ketamin itu 2,83 kg. Ketamin ini adalah prekursor, ya, bahan awal untuk pembuatan narkotika jenis ekstasi. Kemudian ada serbuk bibit sinte yang digunakan sebagai campuran, ya, sintetis daripada tembakau yang nantinya akan menjadi tembakau gorila, itu sebanyak 978,57 gram. Polda Metro Jaya menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba, serta menekan angka penyalahgunaan narkotika di wilayah hukumnya. Diharapkan langkah ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terbebas dari ancaman narkoba, terutama dalam menyambut bulan suci Ramadan. Dari Humas Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. 3 remaja diamankan oleh anggota Unit Reskrim Polsek Cilincing saat patroli keamanan dan ketertiban masyarakat di Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Utara pada Sabtu 1 Maret 2025 sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Ketiga remaja tersebut dicurigai setelah berkeliling di sekitar lokasi menggunakan 1 sepeda motor dengan 3 orang sekaligus. Pengamanan dilakukan setelah polisi mencurigai gerak-gerik para remaja tersebut yang berkendara bertiga menggunakan 1 sepeda motor dan berulang kali melintas di daerah tersebut. Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Metro Cilincing, Ajun Komisaris Polisi Igede Gustiana menjelaskan bahwa tindakan pengamanan dilakukan setelah polisi mendekati dan memeriksa para remaja tersebut. Saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, salah satu remaja berinisial AFH, 18 tahun, diketahui menyimpan sejumlah senjata tajam di rumahnya. Temuan ini membuat polisi segera membawa AFH untuk penyelidikan lebih lanjut. Hingga saat ini, polisi masih mendalami keterkaitan ketiga remaja tersebut dengan kelompok kriminal, seperti geng begal atau kelompok yang berencana melakukan aksi tawuran. Penyelidikan lebih lanjut dilakukan untuk memastikan apakah mereka memiliki niat melakukan kejahatan atau hanya menyimpan senjata tajam tanpa tujuan yang jelas. Kasus ini masih ditangani oleh Unit Reskrim Polsek Cilincing. Polisi terus berupaya mengantisipasi potensi tindak kriminal di wilayahnya dengan meningkatkan patroli dan melakukan tindakan preventif guna menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Polda Riau memusnahkan barang bukti hasil kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD Cipta Kondisi Polda Riau menjelang bulan Ramadan 1446 Hijriah. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pemusnahan barang bukti ini dilaksanakan di halaman kantor Mall Pelayanan Publik Pekanbaru pada Kamis 27 Februari 2025. Semua barang bukti yang dimusnahkan ini adalah hasil operasi KRYD Cipta Kondisi Polda Riau. Barang bukti yang dimusnahkan ini merupakan hasil operasi KRYD yang dilakukan dari tanggal 12 hingga 27 Februari dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Pada pemusnahan barang bukti terdapat 118 kg sabu, 131.000 ekstasi, 15 kg ganja, 16.000 botol miras, dan 1.030 knalpot brong. Ini adalah kegiatan rutin yang ditingkatkan, kita singkat KRYD. Ini adalah kegiatan kepolisian yang di-backup oleh seluruh pihak, baik TNI, pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan seluruh stakeholder,
melaksanakan kegiatan menciptakan kondisi kondusif menjelang bulan Ramadan. Kita tahu bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh maghfirah, penuh berkah. Kita tidak ingin bulan Ramadan itu ada gangguan keamanan sedikit pun. Oleh karena itu, 1 bulan ini menjelang bulan Ramadan kita gencarkan. Potensi-potensi gangguan keamanan kita kelola di hulunya. Kita tahu minuman keras adalah hulu dari masalah. Narkoba adalah hulu dari masalah. Di sini sudah didisplay contoh daripada knalpot brong dan juga sepeda motor. Ini adalah aksi kebut-kebutan yang dilakukan oleh anak-anak kita yang seharusnya kita bina. Kita tidak ingin gangguan keamanan ada pecah di Provinsi Riau ini pada bulan Ramadan ini. Dari ujung Meranti sampai ujung Indragiri Hilir, kita serentak melaksanakan operasi rutin yang ditingkatkan dengan semangat cipta kondusif hingga bulan Ramadan penuh maghfirah, penuh berkah, lebih khusyuk daripada bulan-bulan sebelumnya. Display narkoba cukup banyak dengan penjahat-penjahat narkoba yang ada di situ. Kita tayangkan ke publik bahwa 184 kilogram lebih barang bukti. Ini yang belum sempat kita musnahkan. Dengan ekstasi 131.000 butir lebih, ekstasi ganja 15 kilogram lebih, miras 16.000 lebih botol dengan berbagai merek. Kolaborasi antara pemerintah Kota Pekanbaru, pemerintah provinsi, Polresta, dan Polda Riau. Tua 500 lebih dan knalpot tidak sesuai spektek 1.030 unit. Artinya dari tahun ke tahun banyak sekali. Intinya Bapak Ibu sekalian, kepolisian negara Republik Indonesia mempunyai tanggung jawab yang besar, yaitu melakukan pemeliharaan Kamtibmas khususnya pada bulan Ramadan ini. Perlindungan dan pengayoman serta pelayanan masyarakat kami wujudkan dengan kegiatan rutin yang ditingkatkan, yaitu serangan pencegahan. Serangan pencegahan ini, preventive strike ini kita hadiahkan untuk seluruh masyarakat Riau, khususnya Kota Pekanbaru. Pemusnahan barang bukti ini dihadiri jajaran Forkopimda Riau, Forkopimda Pekanbaru, Kasatpol PP Kota Pekanbaru, tokoh agama, dan pemuka masyarakat, juga tamu undangan lainnya. Polri terus melakukan preventif ketat dan meminimalisir semua kegiatan kriminal dari hulu hingga hilir. Kapolda Riau menegaskan kepada semua lapisan masyarakat agar tidak ada aksi liar dan kebut-kebutan selama bulan Ramadan nanti. Irjen Pol Iqbal berharap kedepannya tidak ada lagi aksi kejahatan dan peredaran narkoba di wilayah Provinsi Riau. Dari Humas Polda Riau melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.